Jadi kalau Anda, kenapa Tuhan itu ketika memberi tidak berkurang sesuatu darinya? Karena dia tidak tersusun. Tidak ada yang bisa hilang darinya. Dia kesempurnaan mutlak. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Sesuatu yang ada yang bisa lepas darinya, itu dia pasti bergantung. Jadi tidak menyempurna. Mana yang lebih mulia? Sesuatu yang bisa menyempurna dengan sesuatu yang tidak bisa menyempurna. Pertanyaan ini perlu dijawab ini. Mana yang lebih sempurna? Sesuatu yang bisa menyempurna dan sesuatu yang tidak bisa menyempurna. Kita sekarang akan masuk pada tema sifat-sifat wajibul wujud. Jadi setelah kita akhirnya memahami dengan dalil yang sederhana bahwa harus ada keberadaan yang bersifat wajibul wujud, karena kalau ini tidak ada, konsekuensi logisnya tidak ada keberadaan, dan ketika keberadaan ada, maka keberadaan ini harus ada. Kita akan melihat konsekuensi logis dari keberadaan yang bersifat wajibul wujud tadi, keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Yang pertama adalah azali dan abadi. Ya, azali itu dia tidak pernah tidak ada, dan abadi dia tidak akan tidak ada. Clear? Nah, karena ini pembuktiannya. Karena wajibul wujud tidak bergantung kepada yang lain, maka ia tidak pernah tidak ada atau azali, dan akan selalu ada, maksudnya abadi. Kenapa dia tidak pernah tidak ada? Karena kalau dia pernah tidak ada, maka keberadaannya akan bergantung pada yang lain. Tadi sudah kita jelaskan, karena sesuatu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Sudah jelas tadi kan? Nah, tidak perlu saya ulang. Catatan, bila pernah tidak ada, maka keberadaannya bergantung pada pencipta. Kenapa kok begitu? Karena tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Dan bila mengalami ketiadaan, maka keberadaan bukan merupakan zatnya dan bergantung pada faktor-faktor di luar zat. Juga akan membuatnya bergantung pada waktu, karena eksistensinya terbatas. Jadi kalau ini tidak ada, oh berarti ada masa dia ada masa dia tidak ada. Dia akan terikat oleh waktu, bergantung pada waktu. Padahal tadi sudah kita buktikan bahwa dia tidak bergantung pada apapun. Clear? Jadi pasti azali dan pasti sarmadi. Karena kalau dia tidak azali, dia akan bergantung. Begitu dia pernah tidak ada. Kalau sekarang ada yang berkata begini, bisa enggak dia adalah yang pertama kali ada? Betul atau tidak itu? Nah, Tuhan itu dia yang pertama kali ada. Benar apa salah? Salah, karena dia tidak pernah tidak ada. Dia bukan yang pertama kali ada. Ya. Sebagaimana sesuatu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, sesuatu itu juga tidak bisa meniadakan diri sendiri. Nah, jadi sebenarnya tinggal saling bercermin kalimat ini. Ketika sesuatu tidak bisa menciptakan sendiri, maka sesuatu juga tidak bisa meniadakan dirinya sendiri. Karena keberadaan adalah zatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, mungkin tidak Tuhan meniadakan dirinya? Ini pertanyaannya salah. Karena apa? Karena sesuatu yang keberadaan merupakan zatnya, maka dia tidak pernah tidak ada. Jadi pertanyaannya salah. Oke. Oleh sebab itu, setiap maujud yang pernah tidak ada atau mungkin sirna setelah beberapa waktu, maka ia dapat dipastikan bukan wajibul wujud. Jadi yang pernah tidak ada atau yang bisa tidak ada, ya, itu bukan wajibul wujud, karena wajibul wujud adalah azali dan sarmadi. Dua, tidak tersusun, non heterogen. Ini konsekuensi logis daripada wajibul wujud. Jadi Anda tidak akan bertanya, nanti apakah kita nanti di akhirat akan melihat Tuhan? Jawabannya sudah jelas di sini. Ya, tidak perlu dalil yang terlalu panjang. Setiap sesuatu yang tersusun dan terdiri dari beberapa bagian, maka keberadaannya bergantung pada bagian-bagiannya. Ya, kita ini manusia, satu unit kan. Seandainya kita ini dipisah-pisah, ya, dipisah-pisah dalam dalam bentuk atom-atom,
dipisah oksigennya sendiri, kemudian ininya sendiri. Apakah kemudian itu manusia? Sudah bukan manusia. Ya, kita ini manusia karena apa? Karena kita tersusun dari bagian-bagian. Kita ini satu unit. Dalam unit ini ada banyak bagian-bagian. Ada bagian-bagian yang paling kecil, atom, molekul. Kemudian bagian-bagian yang agak besar, ada tulangnya, ada darahnya, ada kulitnya, ada rambutnya, ada macam-macam. Ya. Tapi kalau bagian-bagian ini kita pisah-pisah, ya, kita pisahkan lemaknya manusia sendiri. Darah merahnya sendiri, darah putihnya sendiri. Kalau kita pisahkan semuanya, maka itu sudah bukan manusia. Kita tidak ada, kita akan kehilangan. Ya, karena Tuhan tadi kita buktiin apa? Dia wajibul wujud, tidak bergantung pada apapun. Jadi sudah pasti akal mengatakan tidak mungkin dia tersusun dari bagian-bagian. Karena yang tersusun dari bagian-bagian dia bergantung pada bagiannya. Padahal kita buktiin dia tidak bergantung pada apapun. Clear? Ya. Tidak tersusun. Kita lihat ya. Setiap sesuatu yang tersusun dan terdiri dari beberapa bagian, maka keberadaannya bergantung pada bagian-bagiannya. Dan karena wajibul wujud tidak bergantung pada apapun, maka ia dapat dipastikan tidak tersusun dari apapun atau tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi kalau Anda, kenapa Tuhan itu ketika memberi tidak berkurang sesuatu darinya? Karena dia tidak tersusun. Tidak ada yang bisa hilang darinya. Dia kesempurnaan mutlak. Tidak ada yang bisa lepas darinya. Sesuatu yang ada yang bisa lepas darinya, itu dia pasti bergantung. Contoh, apakah mungkin memberi dan tidak berkurang? Ya, contoh aja, contoh-contoh sekedar tasbih. Ya, sekedar tasbih. Tidak sama dengan Tuhan ini. Supaya kita paham bahwa ketika ada sesuatu yang diberi dan tidak berkurang. Ilmu. Apakah ketika Anda berikan berkurang ilmu? Jadi ada hal-hal yang ketika diberi sama sekali tidak berkurang, bahkan bertambah. Kalau untuk kita ya, sekedar supaya kita tidak heran, masa memberi tidak berkurang. Kadang-kadang kan otak kita karena terlalu materialistik ya, kita kemudian masa memberi tidak berkurang. Ya contohnya ilmu, itu ilmu diberi tidak berkurang. Oke. Dengan demikian, karena heterogenitasnya, karena ketidaktersusunannya, maka tidak ada materi yang punya kelayakan untuk menjadi wajibul wujud, karena materi semuanya tersusun dari bagian-bagian. Jelas ya? Jadi materi sudah pasti tidak punya kelayakan untuk menjadi wajibul wujud, karena materi bergantung pada bagian-bagiannya. Dan karena wajibul wujud bukan materi, nah ini pentingnya ini. Dan karena wajibul wujud bukan materi, maka jangan harap ia bisa dijangkau oleh indera. Oh, bukan materi kok Anda mau melihatnya. Bukan materi kok Anda mau mendengarnya. Bukan materi kok Anda mau merabanya. Bukan materi kok Anda mau mencium aromanya. Bukan materi kok Anda mau merasakan cita rasanya. Ya bukan, tidak ketemu Anda. Ya, contoh Anda ilmu ya, ilmu. Ilmu itu manis atau pahit ya? Bisa dicicipi ilmu. Jadi Anda jangan tanya rasanya ilmu, kecut, apa pahit, apa asam, ini bukan hal yang ya. Jadi ada hal yang memang di luar jangkauan indera perasa kita. Ada hal yang di luar jangkauan indera penglihatan kita. Seperti itu, kita mau melihat suara, Anda mau tirakat sampai jungkir balik, Anda tidak akan pernah melihat suara. Ya. Anda juga mau tirakat jungkir balik, Anda tidak akan pernah mendengar warna. Contohnya, Anda diberikan sesuatu, Anda coba dengar ini. Oh, putih warnanya ini. Tidak bisa. Harus Anda lihat ya. Ya? Oke. Dan karena wajibul wujud bukan materi, maka jangan harap ia bisa dijangkau oleh indera. Jadi, Tuhan tidak bisa masuk lab. Ya, karena bukan materi. Kenapa kok bukan materi? Karena dia wajibul wujud. Wajibul wujud tidak bergantung pada apapun. Karena materi terdiri dari bagian-bagian. Berarti dia bergantung pada bagiannya. Padahal sudah kita buktikan dia tidak bergantung pada apapun. Dan yang tidak bergantung pada apapun harus ada. Karena kalau tidak ada, konsekuensinya tidak ada yang ada. Karena keberadaan ada berarti keberadaan yang wajibul wujud harus ada. Ini saya ulang-ulang supaya melekat pada benak kita. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini pembahasan penting berikutnya. Konsekuensi logis berikutnya adalah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah,
Jadi ini kita akan memahami dengan sederhana bahwa Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya. Karena ia bukan benda atau bukan materi, maka ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Keterangan. Apa sih sebenarnya ruang dan waktu itu? Kita harus tahu filosofi ruang dan waktu. Ya. Sebenarnya sederhana ini. Ruang dan waktu adalah dua dimensi yang bergantung dan hanya dapat difahami dari keberadaan yang terbatas. Ruang itu batasan sesuatu, ya. Ada ruangnya asbak ini, ada ruangnya meja, ada ruangnya kursi, ada ruangnya papan tulis, ya. Setiap sesuatu yang terbatas dia akan mempunyai ruang. Ya, ruang itu adalah batasan sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang tak terbatas, apakah ada ruangnya? Tidak ada. Ruang itu harus terbatas dulu, baru lahir dimensi ruang. Anda harus menemukan keberadaan yang terbatas dulu, baru kemudian lahir ruang. Kalau tidak ada keterbatasan, tidak ada ruang. Dipahami ya? Lanjut. Ruang adalah batasan setiap sesuatu, dan waktu. Nah, sekarang waktu itu apa? Waktu adalah konsep, ya, atau mafhum yang lahir dari gerak, baik yang aktual maupun potensial. Jadi waktu itu lahir dari gerak, ya. Dan gerak sendiri itu hanya bisa diasumsikan untuk keberadaan-keberadaan yang terbatas. Jadi sebenarnya waktu itu lahir dari hal-hal yang terbatas. Hal yang terbatas ini kalau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ini membutuhkan waktu. It's okay. Jangan tegang dulu, kita akan baca teksnya untuk kita lebih paham dengan sederhana. Ruang, ya, adalah batasan setiap sesuatu, dan waktu adalah konsep, ya, yang lahir dari gerak, baik yang aktual maupun potensial. Jadi sebenarnya kalau tidak ada keberadaan yang terbatas, maka tidak ada ruang. Dan kalau tidak ada keberadaan yang terbatas, maka tidak ada perpindahan, tidak ada gerak, ya. Gerak itu apa? Waktu itu gerak, kan? Sekarang Anda lihat, semua waktu itu gerak. Anda bicara apa? Detik. Gerak 60 second. Ya. Menit, gerak 60 detik. Hari, gerak berapa? 24 jam. Bulan, ini semuanya gerak. Kenapa kok ada gerak? Karena ada sesuatu yang terbatas. Kalau tidak ada sesuatu yang terbatas, tidak ada gerak. Kalau tidak ada gerak, tidak ada waktu. Jadi sebenarnya dimensi ruang dan waktu itu lahir dari keberadaan yang terbatas. Kalau tidak ada keterbatasan, maka tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Karena waktu semuanya batasan, dan batasan diukur dari gerak. Dipahami ini ya? Jadi sebenarnya ruang dan waktu itu adalah hal-hal milik keberadaan yang terbatas. Keberadaan yang terbatas. Anda tidak bisa bicara ruang dan waktu. Dia ada terbatas, dia mau gerak dari mana ke mana? Oh, bukan terbatas kok, tidak terbatas. Gerak tak terasumsikan bagi keberadaan yang terbatas. Ketika tidak ada gerak, berarti tidak ada waktu. Paham ya? Oke. Kita baca ulang ini yang nomor 3 ini ya, karena ini sangat penting. Karena kita ini terlalu materialistik sehingga kita semuanya kita kaitkan dengan ruang dan waktu. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena ia bukan materi atau bukan benda, maka ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Keterangan, ruang dan waktu adalah dua dimensi yang bergantung dan hanya dapat dipahami dari keberadaan yang terbatas. Ruang adalah batasan setiap sesuatu, dan waktu adalah konsep, ya, atau mafhum yang lahir dari gerak, baik yang aktual maupun potensial. Maksudnya aktual potensial ini sesuatu itu kalau ketika sedang bergerak begini namanya gerak aktual. Kalau dia begini, dia punya gerak potensial. Karena meskipun dia tidak bergerak, tapi kan dia mungkin kan ke sini, mungkin ke sini, mungkin ke sini, ya. Jadi sesuatu yang tidak bergerak secara aktual, ketika dia terbatas, dia bisa dihukumi bergerak secara potensial, karena dia bisa berpindah dari satu ruang ke ruang yang lainnya. Gerak sendiri merupakan bukti akan keterbatasan. Saya mau bertanya,
Allah itu bergerak atau tidak? Tidak bergerak. Tidak bergerak. Karena kalau Allah bergerak berarti Allah terbatas. Sekarang saya mau tanya, sempurna mana keberadaan yang bisa bergerak dan keberadaan yang tidak bisa bergerak? Sempurna mana? Secara biasa aja. Ya, kita ini kalau bisa bergerak dengan kita yang tidak bisa bergerak, mana yang lebih sempurna? Jujur aja. Yang bisa bergerak dong. Ya kan? Ya kan? Begitu kan? Nah, masa kita makhluk bisa bergerak, Tuhan tidak bisa bergerak? Sempurna kita dong kalau gitu. Nah, kita lihat ini jawabannya. Ya. Gerak, ruang dan ruang adalah batasannya. Mana tadi itu? Oke, keterangan. Ruang dan waktu adalah dua dimensi yang bergantung dan hanya dapat difahami dari keberadaan yang terbatas. Ruang adalah batasan setiap sesuatu dan waktu adalah konsep atau mafhum yang lahir dari gerak baik yang aktual maupun potensial. Gerak sendiri merupakan bukti akan keterbatasan. Ya. Gerak kesempurnaan bagi wujud-wujud yang terbatas. Ya, kalau sama-sama terbatasnya, satu bisa bergerak, satu tidak bisa bergerak, ya sempurna yang bisa bergerak. Tapi wujud yang bisa bergerak ini tanda keterbatasan. Karenanya dia perlu pada gerak. Karena terbatas maka dia perlu pada gerak. Kalau Tuhan semuanya terjangkau padanya, dia tidak butuh gerak. Ya, jadi sekarang Anda mulai paham ya kenapa kok ada kun fayakun ya? Karena dia tidak butuh waktu. Ya. Jadi itu konsekuensi logis. Akal kita mengatakan harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Berarti pasti dia bisa kun fayakun. Langsung logika itu. Ya. Gerak sendiri merupakan bukti akan keterbatasan. Karenanya asumsi gerak tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tak terbatas. Bahkan dia tidak butuh pada gerak. Selain tidak bisa diasumsikan, dia tidak butuh pada gerak. Semua terjangkau padanya. Oke? Nah. Sekali lagi, gerak itu kesempurnaan untuk wujud yang terbatas. Tapi untuk wujud yang terbatas, gerak selain tak terasumsikan, tidak bisa dibayangkan, tidak terbatas kok. Tidak bisa diasumsikan gerak dan tidak dibutuhkan. Karena dia terbatas, semua terjangkau olehnya. 4. Ya, dipahami ini ya. Kalau dipahami, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Kecil farajam. 4. Wajibul wujud itu tidak bergerak, tidak berubah dan tidak berevolusi. Jadi tidak menyempurna. Mana yang lebih mulia? Sesuatu yang bisa menyempurna dengan sesuatu yang tidak bisa menyempurna. Pertanyaan ini perlu dijawab ini. Mana yang lebih sempurna? Sesuatu yang bisa menyempurna dan sesuatu yang tidak bisa menyempurna. Untuk yang terbatas, dan terbatas. Ya, saya ingin jawaban itu. Untuk hal yang terbatas, menyempurna, kemuliaan. Tapi sesuatu yang tak terbatas, dia sudah mutlak kesempurnaan. Tidak ada yang tidak teraih. Semua kesempurnaan ada padanya, sehingga tidak bisa berevolusi, tidak ada takamul bagi Allah. Allah tidak menyempurna. Karena dia sudah mutlak kesempurnaan. Itu nanti kita lihat ya. Nah, 4. Wajibul wujud tidak bergerak, tidak berubah dan tidak berevolusi. Karena ia tidak bergantung pada apapun, maka ia pasti tak terbatas. Dan jika tak terbatas, maka ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan tidak ada gerak, perubahan dan evolusi yang tidak melibatkan waktu. Jadi kalau ada Allah menyempurna, berarti melibatkan waktu. Ada masa-masa sebelum dia sempurna, ada masa-masa setelah dia sempurna. Perlu diketahui, ini penting ini ya. Cukup saya baca saja tapi renungkan. Bahwa penafian gerak dan perubahan bagi zat Allah bukan serta-merta membuktikan bahwa zat Allah itu diam. Ya. Saya kasih contoh ini maunya. Asbak ini dia punya potensi berbicara atau tidak? Tidak ya. Makanya kita tidak sebut dia bisu. Karena memang dia tidak bisa bicara. Dia tidak punya potensi bicara. Kita tidak sebut dia bisu. Kalau ada manusia
yang punya potensi berbicara dan dia tidak bisa berbicara, dia kita katakan bisu. Diam itu sifat untuk sesuatu yang bisa bergerak tapi dia tidak bergerak. Saya ketika bisa bergerak, ketika saya tidak bergerak maka saya disebut diam. Karena saya berpotensi untuk bergerak. Karena saya terbatas dan saya punya potensi untuk gerak, maka kalau saya tidak bergerak maka saya disebut dengan diam. Nah, sesuatu yang tak terbatas, ya, gerak dan diam tidak terasumsikan baginya. Oke, tidak bergeraknya sesuatu yang terbatas, ya, tidak bergeraknya sesuatu yang terbatas memang dapat membuktikan bahwa ia diam. Namun, tidak bergerak dan tidak berubahnya sesuatu yang tak terbatas berarti ketetapan wujudnya, sabatul wujud atau tidak berubah yang mengisyaratkan kesempurnaan mutlak. Tuhan ketika memberi kepada kita berkurang tidak kekayaannya? Tidak. Kenapa? Kalau ada yang berkurang dari Tuhan, apa yang bermasalah? Kenapa kalau Tuhan kita memberi ada yang berkurang darinya? Apa yang jadi masalah? Akan menggugurkan dia sebagai wajibul wujud. Berarti dia terdiri dari bagian-bagian. Ada bagian yang keluar darinya. Kalau dia punya bagian, berarti dia bergantung pada bagiannya. Dia bukan wajibul wujud. Ketika dia tidak bergantung pada apapun, maka dia tidak boleh tersusun dari bagian-bagian. Ketika dia tidak tersusun dari bagian-bagian, maka pemberiannya tidak akan mengurangi apapun darinya. Tidak ada yang bisa terlepas darinya. Oke. Gerak adalah kesempurnaan bagi setiap keberadaan yang terbatas. Kesempurnaan bagi keberadaan yang terbatas. Namun gerak tidak dapat diasumsikan dan tidak diperlukan oleh keberadaan yang tak terbatas. Karena semua terjangkau, tidak perlu gerak. Kenapa kita perlu gerak? Karena kita terbatas. Seandainya semua dalam jangkauan kita, ya kita tidak perlu ke Jakarta karena semua dalam jangkauan kita. Kenapa kita perlu ke sana? Karena kita terbatas. Untuk kita ke sana kita perlu melakukan gerak. Jadi gerak itu sebenarnya tanda kekurangan. Ya. Dengan kata lain, gerak adalah simbol kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena yang bergerak pastilah Nah, secara garis besar dapat dikatakan bahwa setiap pengertian yang menunjukkan sesuatu kekurangan, keterbatasan, kebutuhan, dan kebergantungan akan ternafikan dari wajibul wujud. Ya, jadi sekarang kita buat mutlak saja. Jadi apapun yang mengindikasikan kekurangan, keterbatasan, kebergantungan tidak ada pada wajibul wujud. Karena dia sudah kita buktikan tidak bergantung pada apapun. Dan harus ada yang seperti itu. Dan inilah yang dimaksud dengan sifat-sifat salbiyah. Semua kekurangan ternafikan darinya. Sebaliknya, setiap pengertian yang menunjukkan kesempurnaan, maka wajibul wujud pasti memilikinya dalam kualitas yang tak tertandingi atau sempurna. Inilah yang dimaksud dengan sifat-sifat subutiyah. Semua kesempurnaan ada padanya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.